Shalom. Wah, kesaksiannya luar biasa. Ya, oke. Pak Ricky Semen, siap ya? Semuanya kita belajar. Ini ada yang dari Melbourne. Ya, baru gabung juga. Yang dari Amerika, gabung juga ini. Puji Tuhan. Ya, baik. Ya, oke. Ya. Tema kita menarik, yaitu gereja masa depan. Oke. Apa itu gereja masa depan? Gereja masa depan adalah gereja yang diimpikan oleh Tuhan Yesus sejak 2000 tahun yang lalu. Nah, perhatikan, gereja masa depan adalah gereja yang diimpikan oleh Tuhan Yesus sejak 2000 tahun yang lalu. Nah, karena gereja masa depan ini masih diimpikan oleh Tuhan Yesus, berarti gereja ini belum ada. Maka itu jadi gereja impian. Nah, kalau Tuhan Yesus mimpi punya gereja masa depan, maka yang mewujudkan impian ini bukan malaikat dan bukan Bapa di surga, tetapi yang mewujudkan gereja impian Tuhan Yesus itu adalah saudara dan saya. Tolong catat ini. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang bisa mewujudkan mimpinya Tuhan Yesus untuk memiliki gereja masa depan. Terima kasih kepada hamba Tuhan, seorang yang hebat penginjil, Saudara Ricky Semen, yang memberikan tema yang menarik ini. Nah, apa itu gereja masa depan? Apa itu gereja impian? Mari kita buka Matius 28 sebagai pesan agung, amanat agung dari Tuhan Yesus. Matius 28 ya, ayat yang ke-8 mulai 16 ya. 16 kita lihat. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah." Saudara perhatikan, karena itu pergilah. Nah, ini gereja masa depan yang jadi impian Tuhan Yesus. Karena itu pergilah. Perhatikan baik-baik. Nah, gereja yang tidak jadi impian Tuhan justru merubah kalimat ini. Apa yang diubah? Perintahnya pergilah. Tetapi gereja, maaf, kita harus mengakui bahwa ini kesalahan fatal dari gereja. Apa yang dikerjakan gereja zaman sekarang? Datanglah. Padahal perintahnya kita suruh pergi. Tapi kita merubah. Datanglah. Nah, buktinya apa? Maafkan saya. Kalau sampai itu orangnya ada di sini ikut juga lewat Zoom ini, harus bertobat. Begini, berapa banyak gereja-gereja, ya, nggak usah tanya gereja mana, saya juga nggak bisa sebutkan. Tapi saya pernah ketemu. Sebelum mulai kebaktian, saya pertama bingung. Pas masuk, saya kebetulan datang lebih awal dari gereja itu. Nah, saya lihat ada beberapa orang yang sedang pegang-pegang kursi di gereja itu. Saya pikir mereka bersihkan kursi. Maaf, ternyata saya dekati. Oh, mereka berdoa. Dan doanya begini. Tuhan, kiranya Engkau panggil banyak orang untuk datang memenuhi kursi-kursi di gereja kami ini. Saya kaget. Nah, ini salah satu contoh perintah yang kita terima dari Tuhan Yesus. Pergilah. Tapi kita menyuruh orang datanglah. KKR, penginjilan kita pakai selebaran. Pasti ada kata-kata hadirilah, ayo datang. Maaf saudara, itu bukan gereja masa depan. Itu bukan gereja impian dari Tuhan Yesus.
Tahun 94, saudara, saya ikut sebuah acara yang diadakan di Solo, Jawa Tengah. Tawangmangu khususnya, Sekolah Alkitab. Pembicaranya adalah hamba Tuhan dari Belanda, Brother Andrew. Nama Belandanya Anne van der Bijl. Saya kaget. Begini kata Brother Andrew hari itu. Gereja zaman sekarang itu aneh. Saya pikir apa anehnya? Bawa alat musik, ya, ramai sekali di pinggir pantai. Lalu pasang jaring untuk nangkap ikan. Tapi diubah menjadi seperti net bola voli, ya, jaringnya itu. Nah terus, mereka nyanyi-nyanyi. Begini lagunya. Nggak enak betul kedengarannya. Tapi memang itu gereja yang ada. Sambil nyanyi-nyanyi main alat musik. Jaring dipasang sebagai net bola voli. Lalu lagunya, hai ikan lompatlah, hai ikan datanglah. Itu tahun 94 saya mendengar khotbah yang merubah paradigma saya dalam pelayanan. Saudara, itu sebabnya kalau kita ingin menjadi gereja masa depan, maka itulah gereja impian Tuhan Yesus. Dan kita harus menjawab impian itu karena gereja impian Tuhan Yesus harus terjadi. Karena kalau gereja yang diimpikan Tuhan Yesus tidak terjadi, berarti dia mengalami kegagalan dalam hidupnya. Nah, saya mau memberikan sebuah pernyataan supaya saudara pegang ini baik-baik. Di dunia ini, ya, Tuhan Yesus tidak punya siapa-siapa. Saya ulangi, di dunia ini Tuhan Yesus tidak punya siapa-siapa. Satu-satunya yang Yesus punya adalah gerejanya. Catat itu. Saya ulangi lagi. Di dunia ini Tuhan Yesus tidak punya siapa-siapa. Satu-satunya yang dia punya adalah gerejanya. Berarti gereja ini adalah satu-satunya harapan dari Tuhan Yesus. Untuk bisa menggenapi seluruh rencana Bapaknya untuk dunia ini. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Sehingga Bapa memberikan Yesus. Kita tahu firman itu, saudara. Maka itu saat ini mari kita menjawab impian Tuhan Yesus untuk memiliki gereja yang dia rindukan. Nah, seringkali tanpa sadar kita memaksa Tuhan Yesus untuk cari yang lain demi menyelesaikan rencananya. Nggak bisa. Jangan paksa dia untuk mencari yang lain. Nggak punya. Yaitu kita. Maka saya ingin membuat saudara kaget dengan pernyataan ini. Maka itu kalau gereja yang satu-satunya dia miliki di dunia ini tidak bisa memenuhi impiannya, maka gagallah semua rencana Tuhan di dunia. Karena dia tidak bisa mencari, ya, pengganti gereja. Nggak ada. Itu hanya saudara dan saya. Tolong catat ini. Maka itu kalau kita gagal, otomatis Tuhan Yesus juga gagal. Lalu gimana? Nah, nanti kita akan belajar. Oke? Jadi yang Tuhan perintahkan, pergilah. Saya ulangi lagi ayat 19. Karena itu pergilah. Tapi kita bilang datanglah. Nah, itu sudah salah. Oke? Saya lanjutkan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, ini perintah. Ini gereja impian Tuhan Yesus. Memuridkan bangsa-bangsa. Bukan mengkristenkan bangsa-bangsa. Tolong catat perbedaannya. Memuridkan. Bukan mengkristenkan. Tapi kita merubah. Oke. Pendoa-pendoa syafaat, maafkan saya kalau saya harus katakan kalimat ini. Betapa kita sering salah di dalam doa-doa syafaat kita. Salahnya di mana? Begini. Tuhan selamatkan suku A. Tuhan selamatkan suku B. Oh, mereka itu masih keras hati Tuhan.
Mereka sulit mendengar ini. Tuhan selamatkan. 2 jam kita teriak-teriak, main gitar, genjreng-genjreng, nyanyi, terus menyembah dalam bahasa roh, genjreng-genjreng lagi, merintah lagi, angkat-angkat tangan, Tuhan selamatkan. Rasanya seru betul kalau kita ikuti kelompok-kelompok doa syafaat itu. Saudara tahu nggak? Doa itu sangat salah. Loh, salahnya di mana? Begini. 2000 tahun yang lalu kita baru baca ayatnya. Pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah segala bangsa itu muridku. Dia memerintah kita. Yang memberi perintah akan datang lagi sebentar. Ya nggak lama, kedatangannya kedua kali kita nantikan. Ternyata kita yang dia perintah, memerintah, dia balik. Selamatkan Tuhan, selamatkan. Oh suku ini Tuhan, selamatkan keluarga saya. Tuhan selamatkan. Saudara bayangkan, kalau dia Yesus memerintah kita, lalu kita merintah dia balik. Nggak lucu. Lalu kalau kita dengan dia main perintah, yang pergi siapa? Ini fakta yang ada. Maaf, saya ingin buat saudara kaget lagi. Ya, saya sebut satu hal saja. Dan tolong jawab. Mudah-mudahan saudara menyadari kesalahan gereja. Yaitu, antara narkoba dengan Injil. Ya, perhatikan. Antara narkoba dengan Injil. Mana lebih laku? Ngerti jawabannya. Betul? Narkoba lebih laku. Ada 4 hal yang kita akan lihat perbedaannya antara narkoba dengan Injil. Tolong catat. Supaya gereja masa depan terjadi dan kita yang menggenapinya. 1. Antara narkoba dengan Injil. Mana yang pakai iklan? Ya. Jelas Injil dong. Contohnya malam ini. Ya, ada acara seminar ini, webinar ini, Pak Riki buat iklan, ya, brosur. KKR, seminar, retreat, pakai brosur, iklan. Narkoba nggak pakai iklan. Pertanyaannya, mana yang lebih laku? Kenapa yang pakai iklan nggak laku-laku? Yang nggak pakai iklan laku. Nomor 2, harga. Mana yang gratis antara Injil dengan narkoba? Mana yang mahal? Kita semua tahu jawabannya. Injil itu gratis, narkoba itu mahal. Ayo coba cari informasi. Sabu-sabu yang 1 gram sudah berapa juta itu, saudara. Kenapa yang gratis gak laku? Kenapa yang mahal laku? Bahkan di dunia ini sudah jadi bisnis narkoba itu. Ngeri. Sudah lingkaran setan, saudara. Itu nomor 2. Nomor 3. Perhatikan. Dampaknya. Kita semua tahu apa dampak orang yang menerima Injil dan apa dampak orang yang memakai narkoba. Saya nggak perlu sebutkan ya, ngerti semuanya. Injil itu menyelamatkan. Narkoba itu mematikan. Injil itu memerdekakan. Narkoba mengikat dan membelenggu. Injil itu mengampuni. Tapi narkoba menjerumuskan orang dalam dosa. Nah, ini pun kita ketemu lagi faktanya. Mana yang dipilih orang? Narkoba. Kan aneh, saudara. Ada apa ini? Ya. Kenapa bisa begini? Nah, ini yang kita harus tahu. Yang keempat. Ini perlu sekali dalam hidup kita mengerti. Maaf. Narkoba itu nggak punya sekolah. Ya, iblis nggak punya sekolah. Maaf, saya harus matikan radio saya dulu. Maaf ya sebentar.
Nah, maaf, saya harus ngomong ini yang keempat. Setan dengan gereja demi mencapai visinya. Setan punya visi toh? Jelas, untuk memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke neraka. Setan gak punya sekolah dosa. Tapi dosa bisa sampai ke ujung-ujung bumi tanpa sekolah. Injil yang harus diberitakan oleh gereja, karena itu perintah, pergilah kamu dan beritakan Injil itu kepada segala bangsa dan muridkan mereka. Nah, demi visi gereja yang Tuhan Yesus rindukan, gereja buka sekolah Injil, sekolah Alkitab, sekolah teologi dan sejenisnya. Lagi sekali, mengapa yang gak punya sekolah lebih berhasil membuat dunia jatuh dalam dosa? Tapi yang punya sekolah nggak mampu. Ini sudah 2000 tahun, saudara. Lebih malah. Separuh saja. Separuh dari penduduk dunia ini masih belum dengar Injil. Mikir nggak, saudara? Ada apa dengan kita gereja ini? Maka itu kalau gereja tidak mau mengakui kesalahannya, kita ini kurang ajar dan jahat. Dengan 4 fakta ini saja, mengapa Injil lebih laku ya daripada narkoba? Ya. Ternyata ada kesalahan dalam para pelaku Injil ini. Ya. Maaf, Sun, sudah bisa dengar jelas, saya coba kenceng ini ngomong. Nah, inilah fakta, saudara. Betapa kita gagal menjadi gereja impian. Izinkan kalimat ini saya sampaikan kepada semua kita yang belajar ini. Kira-kira, saudara, lebih dari 90%. Tolong catat. Wih, kok banyak sekali. Betul. Lebih daripada 90%. Apa yang gereja lakukan, itu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Justru yang dia perintahkan, kita tidak lakukan. Maaf, contoh kecil saja, tapi ini besar. Cari di Alkitab sampai robek Alkitab saudara. Kita tidak pernah menemukan satu ayat pun yang Tuhan Yesus perintahkan untuk gereja impiannya ini membangun sebuah gedung untuk ibadah. Itu tidak ada perintah di Alkitab. Cari sampai robek Alkitab, saudara. Tapi kita berlomba-lomba untuk membangun gedung yang megah dengan banyak alasan. Maaf, nggak bisa ada membantah atau diskusi, apalagi saya sebentar harus masuk ke radio lagi karena ada talk show on air ya. Saya sudah beritahu pada host saya yang di radio, mungkin saya Nah, jadi kita maaf ya saudara. Pasti masing-masing kita punya alasan. Loh, jadi kenapa? Apa salah kalau membangun gedung gereja? Tidak salah. Tapi itu nggak diperintahkan. Begini saja ya. Nanti saudara teliti Kisah Rasul pasal 2. Ya, mulai ayat 42 sampai ayat 47. Kisah Rasul 2. Ditulis pada hari itu. Gereja pertama lahir di dunia. Langsung anggota barunya itu 3.000 orang. Hari itu juga. Hari Pentakosta. Lalu di ayat 47. Begini ditulis dalam firman Tuhan. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah orang yang diselamatkan. Maaf, gereja zaman sekarang yang ditambahkan bukan orang yang diselamatkan, tapi yang ditambahkan adalah simpatisan. Kenapa simpatisan? Ya maaf, sekarang nggak sedikit orang-orang Kristen ke gereja itu seperti nyoba restoran baru. Maaf. Oh itu ada restoran baru. Ayo kita nyoba makanannya enak tidak.
Ternyata seperti itu prinsipnya. Oh, ada gereja baru buka. Ayo kita coba yuk. Enak nggak? Kota itu maaf, saudara. Nah, setelah 2-3 kali, kok nggak enak ya? Cari lagi yang lain. Dan terus begitu. Padahal Kisah Rasul 2:47 berkata, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah orang yang diselamatkan. Oke, kita coba hitung kasar saja. Kalau di hari pertama langsung 3.000 orang. Dan tiap hari ditambahkan jumlahnya dengan orang diselamatkan. Berarti dalam waktu 3 bulan. Kira-kira jadi berapa ribu anggota gereja itu. Dalam 3 tahun jadi berapa ribu lagi. Nah, sampai selesai 28 pasal Kisah Para Rasul. Kita tidak menemukan satu ayat pun bahwa mereka itu cari tanah, bangun gedung buat ibadah. Tidak ada. Bahkan sampai Kisah Rasul pasal 28. Ayat 30-31. Ditulis jelas. Paulus sampai ke Roma. Memberitakan Injil. Lalu ada tulisan begini. Kisah Rasul 28, 30-31. Itu ayat yang terakhir di Kisah Para Rasul. Ditulis begini. Dan Paulus tinggal di rumah yang dia sewa sendiri selama 2 tahun penuh. Dan di rumah itu Paulus mengajar tentang kerajaan surga. Mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu gereja. Roma itu kota besar dari dulu sampai hari ini. Paulus itu orang sukses secara materi. Karena dia developer. Ya, dia kontraktor. Karena dia bangun banyak tenda, rumah zaman itu. Tapi kontrak 2 tahun. Nggak pusing cari gedung sendiri. Saudara perhatikan. Nah, zaman itu kita kembali ke Kisah Rasul pasal 2 awal-awal. Sebelum Injil sampai ke Eropa. Hanya ada 2 gedung besar di Yerusalem pada zaman itu. Betul? 1 bait suci, 2 istana Herodes. Pertanyaannya, mungkinkah Petrus sewa salah satu gedung itu untuk kebaktian dengan ribuan orang? Jawabannya tidak. Ada 2 alasannya. Kenapa tidak? 1, mereka nggak punya duit. Kedua, sewa gedung untuk mereka ibadah ribuan orang dan memuji-muji nama Yesus. Nama yang dibenci oleh pemerintah Romawi karena Yesus dianggap pemberontak, ingin memerdekakan Israel. Jadi nggak mungkin. Kalau toh mereka punya duit, mereka juga tidak mungkin akan boleh sewa gedung. Lalu di mana? Saudara, tadi Ibu Agatha sempat bersaksi, ya. Puji Tuhan. Ibu Agatha itu dari Belanda, dari Almere. Positifnya dengan COVID-19, positifnya. Apa itu? Gereja kembali ke pola Kisah Rasul, yaitu gereja di rumah. Jadi bukan cuma work from home, ya. Saudara, lucu ini, ya. Saya nggak tahu di Belanda, di Australia pasti nggak ada, di Amerika juga tidak. Di Indonesia, saudara-saudara, supaya tahu, yang kami pakai provider Telkomsel, ya, semua provider Telkomsel, begitu kita buka HP kita, di ujung atas di ujung kiri paling atas, ada tulisan kecil, judulnya menarik, di rumah saja. Ada ya? Nah, saya nggak tahu provider lain, karena di Papua ini nggak ada yang lain, hanya Telkomsel. Jadi kami nggak bisa pakai XL, nggak bisa pakai Mentari, smartphone apa nggak bisa. Nah, itu HP kami semuanya. Di ujung paling atas kiri ada tulisan di rumah saja. Nah, ternyata nggak cuma orang bekerja work from home, ya, tapi gereja juga sekarang kembali di rumah online. Nah, di provinsi Papua, ya, Papua Barat belum, Papua. Kami Nabirini masuk Papua, ibu kotanya Jayapura. Tadi anak saya Pak Wesley bersama istri jadi gembala di Manokwari, itu Papua Barat.
Nah ternyata Papua Barat sampai besok pun hari Minggu belum boleh ibadah di gereja, gedung gereja. Tapi kami di Nabire sudah sejak tanggal 7 Juni yang lalu. Berarti besok hari Minggu lusa itu kami yang sudah kelima kali boleh ibadah. Tapi tetap pakai protokol COVID-19. Kursi antar kursi dipisah jaraknya. Jadi kami pakai kursi yang satu-satu, 1 meter, 1,5 meter kiri kanan muka belakang. Ya udah kami ikuti peraturan itu. Dan hanya boleh sekali seminggu bertemu. Nggak boleh seminggu berapa kali. Ya kami ikuti. Nah jadi gereja kembali ke rumah dengan adanya COVID-19 ini. Seperti itu mereka. Waktu di Kisah Rasul, gereja yang pertama lahir di dunia dengan ribuan orang. Mereka nggak pusing cari gedung gereja. Nah maaf saya kembali lagi. Jadi saudara, yang Tuhan perintahkan, kita tidak lakukan. Yang kita lakukan kebanyakan, yang Tuhan tidak perintahkan. Maaf. Ini baru salah satu soal gedung. Ayo kita kembali ke pola Alkitab. Nah, gereja impian adalah gereja yang memuridkan. Tolong perhatikan. Memuridkan. Wah, ini luar biasa. Apa itu pemuridan? Nah, saudara, maaf. Seringkali kita salah dalam konsep pemuridan. Yang selama ini kita pakai, ya, kumpul di satu tempat, jumlah sedikit orang, nggak boleh banyak-banyak. Lalu ada buku yang kita pakai. Soal-soal pemuritan, ada kelas-kelasnya, ada kelas keselamatan, ya, ada kelas kedewasaan, ada kelas macam-macam lah, masing-masing gereja itu beda-beda. Terus kita suruh baca, suruh ngisi-ngisi soal, nomor sekian, nomor sekian. Maaf, itu bukan pemuritan. Itu belajar buku yang disebutkan. Maka itu hari ini kita harus tahu, saudara. Kembali kepada perintah. Saya baca lagi, ya, Matius 18. Ini penting sekali dalam hidup kita melihat konsep ini. Ya, belum selesai tadi. Ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, saya nggak bicara baptisan ya. Tidak. Oke, terus. Dan ajarlah mereka. Nah ini loh. Ajarkan mereka. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini pemuritan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lalu jaminannya apa? Jaminannya keren. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, perhatikan. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Jadi pemuritan itu adalah mengajarkan kembali untuk murid-murid itu melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita. Berarti kita harus tahu apa saja yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita untuk memuridkan, bukan untuk berkhotbah. Maka itu di Perjanjian Baru tidak ada satupun perintah berkhotbahlah kamu. Tidak. Yang ada jadilah saksi. Nah, beda. Menjadi saksi dan menjadi pengkhotbah itu beda. Ada ratusan ayat dalam Alkitab, ya, khususnya Perjanjian Baru, yang memberitahu kita, kamu adalah saksiku. Pergilah dan jadi saksi. Itu ratusan kali. Kalau enggak puluhan kali, maaf ya. Kalau saya kalimatnya
angkanya apa, menyebutnya salah, maafkan. Tapi berkhotbah nggak ada satupun. Kita pengkhotbah, tapi kita nggak dipanggil untuk jadi pengkhotbah. Kita dipanggil untuk jadi saksi. Nah, bedanya apa menjadi saksi dan berkhotbah? Beda jauh. Kalau berkhotbah harus belajar. Tapi lagi sekali tadi itu loh. Narkoba, setan nggak pernah punya sekolah dosa. Tapi hebat-hebat mereka. Dan dosanya sampai ke seluruh dunia. Gereja yang punya sekolah Injil. Supaya Injil sampai ke seluruh dunia. Nggak selesai-selesai. Maaf. Jangan tersinggung. Ayo kita jujur. Ada yang salah dalam hidup kita. Nah. Kalau bersaksi nggak perlu sekolah. Karena bersaksi itu hanya mengucapkan ulang apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dialami. Tolong catat. Kalau hanya mengulang yang dilihat, yang didengar, dan yang dialami, itu nggak perlu sekolah. Hanya menceritakan ulang. Tapi gereja juga gagal. Contoh. 99 sekian persen murid Yesus lebih pinter nyerocos kalau menceritakan orang lain. Apalagi tentang jeleknya. Tapi kenapa kita tidak bisa menceritakan Yesus? Saya beri ilustrasi begini ya saudara. Presiden Joko Widodo, presiden yang paling merakyat. Gunting rambut pun di tukang cukur umum. Suka ngopi. Bahkan berapa kali pas pampres, pengawal presiden itu sampai kelabakan. Karena kalau presiden kemana-mana, tentu hilang sendiri kemana. Bertemu rakyat, merakyat sekali. Nah saya tanya ya, coba saudara jawab ya. Kalau suatu hari ada di antara kita yang ikut Zoom ini, tanpa sengaja, suatu hari saudara lagi makan di sebuah warung, ya, tahu-tahu warung itu didatangi Presiden Jokowi ikut makan, kan begitu model presiden kita sekarang. Nah saya tanya, walaupun saudara nggak diajak makan, maaf, cuma kebetulan saudara makan di situ, presiden makan juga. Mungkin cuma ya biasa selfie, foto sebentar. Mungkin ngomong juga sedikit. Karena presiden juga sibuk pas pampres harus menjaga. Saya tanya kepada saudara. Satu, pertemuan yang nggak disengaja itu. Dua, presiden saudara ngajak selfie. Karena Jokowi suka, senang kalau diajak selfie. Saya tanya kepada saudara. Saudara bisa cerita nggak ketemu presiden yang cuma berapa saat? Itu setahun, 2 tahun bisa nggak habis loh ceritanya. Aku ketemu presiden. Apalagi kalau pas saudara ikut ke syuting di TV. Dan masuk TV. Lalu keluarga saudara, teman-teman saudara. Kamu pernah ketemu presiden. Itu cerita nggak habis-habis. Nah izinkan saya mengatakan kesalahan kita. Sehingga kita nggak bisa jadi gereja impian. Berarti kalau ada orang yang mengaku Kristen. Mengaku murid Yesus. Tetapi nggak bisa cerita tentang Yesus. Karena kehabisan bahan. Ada yang salah dalam hidup ini. Masa yang ketemu presiden tidak sengaja. Dan cuma berapa menit. Bukan jam. Tapi ceritanya bisa nggak habis-habis. Ada yang salah di hidup kita. Maka itu kalau mulut ini bisa nyerocos cerita tentang jeleknya orang lain. Kenapa kita nggak bisa cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus? Kan cuma suruh bersaksi. Nah ini hal-hal kecil yang kita harus tahu. Saya baca lagi ya ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah jadi kita harus kenal perintah-perintahnya. Oke? Ayo saya tambahkan. Injil ya di dalam hidup Yesus itu digambarkan oleh 4 hal. Tolong catat.
Injil dalam hidup Tuhan Yesus digambarkan oleh 4 hal. 1, Yesus berkata, akulah terang dunia. 2, kamulah garam dunia. 3, akulah sumber air hidup. 4, kasih. Terang, garam, air, dan kasih. Itu yang disebutkan sebagai Injil. Nah, kalau kita bicara Injil dengan implisit Injil, Gospel, langsung yang bukan Kristen menolak. Oi, kamu Kristen ya? Kok ngomong Injil? Nah, ini salah. Tapi kalau kita bicara tentang terang, tentang garam, tentang air, dan tentang kasih, yakinkan diri saudara, orang tidak akan menolak. Betul tidak? Orang gak akan menolak. Karena semua orang hidup butuh terang. Maka itu kalau sudah listrik padam, woi panik. Anak-anak kecil langsung nangis. 2, tidak semua orang butuh gula. Tapi semua orang. Betul? Bayangkan masakan gak ada garam, gak enak. Yang ketiga, ini lebih fatal. Nggak ada orang hidup nggak butuh air. Orang mati aja butuh air, apalagi orang hidup. Betul saudara? Yang ketiga, kasih. Nggak ada orang hidup nggak butuh kasih. Binatang saja perlu kasih sayang dari kita. Betul tidak? Lihat itu di sosial media, film-film tentang binatang. Aduh, mereka bisa saling mengasihi. Nah, kalau sampai kita beritakan Injil dan ditolak orang, berarti ada 2 kesalahan. Nggak banyak, 2. 1, kita bungkus Injil itu dengan agama Kristen. Jadi selama Injil kita bungkus dengan agama Kristen, maka orang nggak bisa terima Injil. Kalau mereka bukan Kristen. Wajar. Sama seperti kita Kristen didatangin orang membawa kitab suci agama lain. Ya kita nggak mau. Karena itu agama. Maka itu hari ini. Biarlah Injil itu Injil. Tanpa diembel-embeli Kristen. Nggak usah. Ceritakan soal terang. Ngomong soal garam. Ngomong soal air. Ngomong soal kasih. Orang pasti butuh dan cari. Itu cara saya memberitakan Injil. Yang kedua, kenapa kita ditolak? Nah ini. Saya beri contoh ilustrasi sales perfume. Orang yang jual minyak wangi. Ya, perfume. Nah, kalau saya ditawari orang. Ibu, bapak, saya jual perfume. Ini merek terkenal begini. Tapi ketika orang itu dekat-dekat saudara, terus hidung saudara gerak-gerak, ini bau apa ya? Maaf. Ternyata bau badan orang ini minta ampun. Nah pertanyaannya, ada nggak orang mau beli parfumnya? Kalau dia jual parfum, tapi bau badannya minta ampun. Nah Injil ditolak orang, dengar, Injil ditolak orang. Karena kita tidak menjadi contoh dengan Injil itu. Kasih. Katanya kasih. Kenapa kita pemarah? Kenapa kita benci orang? Nah itu salah satu. Jadi itulah 2 alasan saja Injil nggak bisa diterima orang. Nah yang berikut. Saya mau bacakan ini contoh. Ya. 2 Timotius 3 ayat 10. Harusnya begini hidup kita. Yang menjadi murid-murid Yesus supaya dunia itu dipulihkan oleh Tuhan. Ya, 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau, ini bicara pada Timotius, ya. Tetapi engkau telah bukan akan mengikuti ajaranku. Engkau telah mengikuti cara hidupku. Engkau telah mengikuti pendirianku. Engkau telah mengikuti imanku. Engkau telah mengikuti kesabaranku. Engkau telah mengikuti kasihku.
engkau telah mengikuti ketekunanku. Masih ingat tadi ayat 29? Ayat 20, Matius 28. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi dalam memberitakan Injil, ingat menjadi gereja impian, maka saudara dan saya harus berani dilihat dan diikuti orang. Karena ini perintahnya, ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kita. Yesus perintahkan kepada kita. Nah, salah satu antara lain bentuknya apa perintahnya? Ya ajaran. Kita punya ajaran, ya punya konsep. Kita harus sampaikan ajarannya semua dari firman. Kita harus dilihat orang cara hidup kita sesuai Injil tidak. Pendirian kita sesuai Injil tidak. Dan seterusnya. Baru orang akan percaya. Yang kita beritakan itu nyata di hidup kita. Jadi orang gak melihat kita cuma omong doang. Tapi gak ada bukti untuk kita melakukan sesuatu. Jadi hari ini saudara kita harus siap-siap. Untuk kita jadi berkat yang luar biasa. Buat banyak orang. Oke ya, ini konsepnya yang kita harus miliki dalam hidup kita. Wah, kalau itu terjadi saudara. Itu gereja impian. Ayo kita pergi untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Bukan khotbah tentang Yesus. Nah, apa itu memuridkan? Karena itu perintah. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, dan jadikan segala bangsa itu muridku. Oke, sekarang kita lihat. Apa itu pemuridan? Saudara, sampai hari ini, saya belum pernah menemukan ayat yang begitu jelas yang bicara tentang pemuridan kecuali Galatia 4 ayat 19. Saya ulangi, Galatia 4 ayat 19. Yang paling hebat soal pemuridan itu. Ayo kita perhatikan baik-baik. Nah, mulai hari ini semua saudara yang ingin menjawab impian Tuhan Yesus untuk punya gereja yang diimpikan, yaitu gereja masa depan, maka inilah pola pemuridan yang serius. Galatia 4 ayat 19. Begini kata Tuhan. Oke. Paulus menjadi jawaban, menjadi saksi. Ayo mulai hari ini kita praktekkan untuk menggunakan ya ayat ini untuk pemuridan. 4:19. Hai anak-anakku, ya, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Saya ulangi, karena kamu hai anak-anakku, aku menderita sakit bersalin lagi. Ini anak saya dari Jogja kasih komentar, kekristenan tanpa pemuridan itu kekristenan tanpa Kristus. Betul. Gereja yang tidak memuridkan itu enggak lebih dari warung bakso. Maaf saya berkata. Gereja harus memuridkan. Nah, ini pemuridan. Saya ulangi lagi Galatia 4:19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Puji Tuhan. Bagi yang belum kenal, host kita Pak Riki Semen, dia hamba Tuhan yang memuridkan. Di rumahnya, nggak sedikit anak-anak jalanan. Hidupnya untuk anak-anak jalanan yang dimuridkan. Jadi begini bentuk pemuridan. Itu persis seperti seorang ibu yang sedang mengandung. Nah, kata kunci di Galatia 4:19 ini, kata kunci adalah lagi. Tolong catat kata kuncinya lagi. Artinya saudara, seorang pemurid harus mengandung dan sakit bersalin berulang-ulang untuk anak yang sama, untuk orang yang sama. Jadi begini, memuridkan itu bagi hidup, bagi uang, bagi semuanya.
membagi untuk orang yang kita muridkan. Nah, 9 bulan 10 hari itu sama seperti seorang ibu sedang mengandung. Menasihati, mendoakan, ngajak makan, menegur, ya, belajar, ya, semuanya ditumpahkan, diberikan untuk satu murid ini yang sedang dalam kandungan kita. Tiba waktunya sakit bersalin. Aduh, lahirlah anak itu. Begitu kita lihat, aduh, belum serupa Kristus. Karakternya apanya masih belum. Masukkan ke rahim kita lagi. Kita kandung lagi selama 9 bulan 10 hari. Kita doakan, kita nasihati, kita semuanya. Aduh, udahlah habis-habisan lagi untuk murid yang satu. Tiba waktunya sakit bersalin. Kita menderita untuk satu murid. Begitu lahir, aduh, belum serupa Kristus. Wajah Yesus belum nampak di hidupmu. Masukkan ke rahim lagi. Didik lagi, doakan lagi. Terus begitu. Sampai 9 bulan 10 hari lagi. Sakit bersalin lagi. Lahir. Aduh, belum seperti Yesus. Masukkan lagi. Pertama kali saya menemukan ayat ini, saya langsung lemes. Tapi puji Tuhan. Jauh sebelum saya menikah, Tuhan memberi saya kemampuan untuk menerima orang-orang apa adanya. Bahkan di antara teman-teman saya, mbak-mbak Tuhan, mereka itu memberi julukan saya menarik. Dan saya suka julukan itu. Saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Begini julukan mereka untuk saya. Kalau orang-orang lain itu koleksinya motor kuno, mobil kuno, koin kuno, perangko kuno, pokoknya barang-barang yang antik dan mahal-mahal. Itu koleksinya kalau orang ingin punya koleksi. Tapi mereka berkata, tapi Koden, orang nyebut saya Koden. Koden itu koleksinya orang rusak. Dan itu betul. Saya kalau mendengar ada orang rusak, saya akan cari di mana orang itu. Dan saya akan bawa orang itu masuk ke hidup saya. Saya muridkan orang itu. Dan berapa kali saya ngajak tinggal di rumah. Dan risikonya dicuri barang-barang saya. Ya nggak apa-apa. Saya nggak pernah takut. Karena itu memuridkan. Saudara, ini yang ikut di Facebook saya ada berapa nama yang tahu. Karena pernah tinggal dengan saya serumah. Diambil barang-barang. Ya udah, nggak takut. Saya nggak takut memuridkan. Saya terus memuridkan. Sampai hari ini. Maka itu seorang gembala tidak boleh punya keinginan muridnya ribuan. Jangan sombong. Tuhan Yesus saja cuma 12. Itu pun kepeleset 1. Maaf ya saya ngomong ini. Nah jadi ayo kita muridkan orang dengan tekun. Satu persatu kita doakan, kita layani semuanya. Coba saya ingat-ingat ini, saya mau beri kesaksian. Nah ini salah satu contoh. Nanti ini, ya sudah jamnya ini. Mudah-mudahan ada yang nolong saya, yang beritahu, yang di Radio Swameka untuk sabar dulu diisi yang lain. Karena saya mau selesaikan ini. Nah kami di Nabire punya radio yang sangat diberkati Tuhan. Radionya namanya Suara Menara Kasih. Pertama kali itu saudara kita dari Bandung. Ya, dari Radio Maestro Bandung. Orang Bandung masih tahu Radio Maestro. Nah, bersama dengan Pak Roni Lukito, dengan Pak Henry, ada berapa yang lain saya lupa. Ya, Pak Budi. Mereka terbeban untuk punya, kami dibiayai untuk punya pemancar AM waktu itu. Nah, siapa yang mulai? Nah, ini dia. Satu hari saudara, saya kontrak rumah di Biak untuk pelayanan. Saya kumpulkan anak-anak. Nah yang punya rumah itu sering mengunjungi karena lihat. Satu hari
ibu ini nangis. Pak Pendeta, aduh saya lihat rumah saya bagus. Pak Pendeta rawat, bisa manggil anak-anak yang di terminal, anak yang di pasar. Untuk nyanyi-nyanyi, belajar firman. Kami ini punya anak laki pertama. Aduh, hidupnya hancur, narkoba dan macam-macam. Saya tanya, anak itu di mana, Bu? Katanya di Surabaya, katanya. Jadi nggak tahu. Ya ada ginilah. Pokoknya coba ibu cari berita. Iya, dia pasti kontak saya kalau pas lagi minta uang. Begitu susahnya orang tua ini punya anak ini. Rumahnya habis dijual. Anak ini narkoba, ngabisin duit dan macam-macam. Satu hari dapat kabar, oh ternyata anak ini di Surabaya. Di terminal Joyoboyo di Wonokromo. Pas saya pulang ke Surabaya, saya cari. Ketemu, ya ampun, kaget anaknya, ampun dah. Modelnya. Terus saya ajak tinggal di rumah. Di Ketintang Madia nomor 66. Saudara, bikin masalah ini anak. Baru berapa hari tinggal di rumah kami. Kurir narkoba datang. Aduh, saya pikir celaka ini. Bagaimana? Sudahlah pokoknya nggak sanggup ngurus anak ini. Sudah mentok, saya juga sibuk, yang di rumah nggak bisa tahan juga. Saya telepon ibunya. Bu, maaf ini. Aduh Pak, jangan dibawa pulang. Kalau dia itu pulang, saya yang mati nanti. Aduh, terus gimana? Suatu hari, saudara, saya betul-betul minta, Tuhan ini anak harus diselamatkan. Wih, hari itu. Saya dekati dia, saya ajak ngomong, saya peluk dia, saya doakan. Wih, setannya keluar, saudara. Itu kaca di rumah kami bisa digaruk sampai bunyi. Kami kaget semuanya. Tapi besoknya dia pulih total. Nah setelah pulih nih cerita saya tanya, kamu itu hobimu apa? Manggil kami papa. Pak, saya itu dari dulu pengen jadi penyiar. Oh ya? Ya baguslah. Nah saya langsung kirim ke Bandung, ke Radio Maestro. Di situ dilatih 6 bulan. Ternyata anak ini punya bakat. Maka itu saudara di Bandung mengirim anak ini balik ke Nabiri dengan seperangkat AM. Berdirilah radio Suara Menara Kasih sampai hari ini. Dari anak terminal, anak yang rusak. Itu memuridkan. Sekarang Tuhan berkati dia sudah sukses. Anaknya 3. Saudara, Tuhan berkati secara materi, finansial. Dan dia jadi berkat juga buat kami. Nah ini salah satu contoh. Maka itu Galatia 4 ayat 19 harus jadi bagian kita. Untuk memuridkan cuma perlu 3 hal. Enggak banyak-banyak. Ya, tolong catat. 1, tidak boleh pelit. Catat itu. Gereja masa depan tidak boleh diisi dengan orang-orang pelit. Catat. Itu gereja masa depan. 2, tidak boleh egois. Karena harus berbagi hidupnya untuk orang lain. Nomor 3. Nah ini dia. Untuk jadi gereja masa depan yang memuridkan. Saudara, pertama harus bisa buka mata. Mata dibuka. Untuk apa? Melihat siapa yang perlu terang, garam, air, dan kasih. Buka mata. Kedua, buka telinga. Mendengar orang-orang yang menangis. Ayo kita bawa. Itu. Yang berikut, buka hati. Untuk kita sama mereka. Paulus dan Petrus dalam Perjanjian Baru adalah 2 hamba Tuhan yang, dengarkan ini, yang memberikan perintah. Hendaklah kamu memberi tumpangan. Tumpangan. Nah tumpangan itu bisa di rumah jasmani. Tapi sesuai ukuran kapasitasnya. Tapi kalau rumah hati ini bisa banyak kapasitasnya. Betul? Nah setelah buka hati, buka rumah. Oh maaf. Ya, sebentar. Zoom-nya habis. Sabar ya yang Facebook. Ya.
Udah? Bisa masuk lagi? Udah. Udah ya? Oke. Woi, Teddy, kamu hadir. Oke. Udah? Saya lanjutkan ya. Nah, jadi setelah buka hati, buka telinga, buka hati, buka rumah, lalu buka dompet, saudara. Itu untuk memuridkan. Jadi, ayo mulai hari ini kita menjadi gereja impian Tuhan, menjadi jawaban buat banyak orang dalam hidup ini. Dan kalau kita memuridkan, jangan milih cuma orang yang baik-baik ya. Jangan. Maka genaplah yang Tuhan katakan. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu terbit. Maka kalau dunia diisi dengan orang-orang yang dipulihkan hidupnya, gara-gara gereja itu memuridkan, ya, mengajar tentang segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, maka gereja itu jadi jawaban buat dunia. Maka yang Tuhan Yesus rindukan atas gereja terjadi. Jadi, maaf, dengan COVID-19, gedung gereja sudah nggak begitu penting sekarang. Tapi di rumah. Maka itu ajak orang bisa tinggal di rumah dengan kita. Oh, orang itu dipulihkan. Sampai sekarang kami di rumah, saya nggak cuma berdoa sama istri, ada 2 anak kami. Dan mereka adalah guru. Dan mereka tiap hari lihat hidup kami. Maka itu pemuridan itu nggak cuma khotbah, tapi betul-betul melihat, menunjukkan Yesus dalam hidup ini. Wah, Yesus itu nyata. Jelas ya? Maka kita ayo mulai hari ini, kita menjadi jawaban buat dunia. Kita melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Yaitu memuridkan. Bagi hidup, apa saja. Jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati, buka dompet, buka rumah. Terus kita menjadi jawaban buat orang lain. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Dan mari kita menjadi murid-murid Yesus yang memuridkan orang lain juga. Amin.